Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa'lam anna at-tawakkula manzilun min manazilid din wa maqamun min maqamatil muqinin. Wa ma'nahu i'timadul qalbi 'ala Allah wahdah wa tabarrihi min hawli nafsihi wa quwwatiha wa ta'alluqihi billah fi kulli hal wa ta'alluquhu billah fi kulli hal ma'al qiyami bil khidmah wal adabi fillah wal amal bi mujibi sunnatihi fi ibadihi ala wajhi syar'i wal hikmah wal ittiba' li sunnatil muhammadiyah. Batawakkul maqamun syarif la yasihu illa min zahidin fid dunya muqinin bi tauhidillah wa qudratihi wa sa'ati ilmihi wa lutfi rahmatihi. Qala Abu Sulaiman ad-Darani li Ahmad bin Abil Hawai rahimahumallah li min kulli maqamin nasib illa min hadha tawakkul fa inni ma shamamtu minhu raihah hadha ma'a rusukhi qadami bi maqamatid din. Wa qala Wahib ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala law kanatis sama'u nuhasan wal ardu rasasan wahtamamtu bi rizqi lazanantu anni musyrik. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala wadittu anna ahlal Basrah kullahum ayali wa anna kulla habbatin bidinar ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam al-Habib al-Allamah Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah, tawakal merupakan salah satu kedudukan agama dan maqam orang-orang yang telah benar-benar beriman kepada Allah, menyadari dan mengakui bahwa dia sama sekali tidak memiliki daya dan kekuatan, dan dalam segala keadaan selalu bergantung kepada Allah. Di samping itu, dia mengabdi kepada Allah dengan penuh adab, mengamalkan kewajiban yang telah ditetapkannya sesuai dengan syariah dan hikmah, serta mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Al-Habib Ahmad bin Zain mengatakan bahwa tawakal itu adalah makam orang yang benar-benar beriman. Yang kedua, beliau memberikan isyarat dalam kalamnya tadi bahwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menafikan usaha. Artinya tidak bertolak belakang dengan usaha. Berusaha itu dibolehkan dan tidak menghilangkan kedudukan tawakal, asalkan usaha kita itu memenuhi beberapa syarat sehingga usaha itu tidak mengeluarkan seseorang dari golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh para ulama disebutkan bahwa kita berusaha itu boleh, asalkan yang pertama kita berpegang kepada Allah. Hati kita ini bersandarnya kepada Allah, bukan kepada usaha yang kita lakukan. Yang kedua, beradab dengan adab syara' dalam usaha. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu usahanya beradab sesuai dengan apa-apa yang ditentukan oleh syariat. Apabila usaha kita itu sudah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, nah maka itu sudah bertentangan dengan tawakal.
Yang ketiga, tidak melalaikan satu kewajiban. Ayo kita berusaha, dan kita kada akan keluar dari orang-orang yang bertawakal, asalkan pertama kita berpegang kepada Allah, kedua kita beradab dalam usaha itu dengan adab syara, dan yang ketiga tidak melalaikan satu kewajiban yang wajib atas dirinya. Nah, kita perlu mengingat kembali adab syara dalam berusaha itu. Apa yang dimaksud dengan dia berusaha itu sesuai dengan adab syariat? Oleh ulama disimpulkan ada 12 macam adab oleh orang berusaha itu. Baik inya petani, baik inya pedagang, baik inya buruh, baik inya pegawai, pokoknya dalam hal usaha, nah itu ada aturan-aturannya yang mana diatur oleh syariat. Yang pertama, kalau kita umpamanya usaha kita di pasar, baik bertukar atau berjual, oleh para ulama itu disebutkan 12 macam. Nang mau kada mau mesti dipenuhi oleh orang-orang nang bertawakal kepada Allah. Pertama, al-ilm, ilmu. Orang yang hendak berusaha itu diwajibkan dahulu ilmu. Maksudnya ilmu di sini apa? Ilmu agama. Mengetahui bujur kayak apa jual beli nang sah lagi halal, kayak apa jual beli nang sah namun haram, kayak apa jual beli nang kada sah lagi haram. Nah, itu mesti diketahui oleh seseorang yang berusaha dagang. Contohnya ada jual beli sah dan halal, itu jual beli nang mencukupi segala syarat dan rukun jual beli, sah dan halal. Umpamanya kita nukar tape, nah nukar tape 10.000, kita bayar, kita ambil, kita akad jual tukar, kita bawa dengan senang hati antara penjual dan pembeli. Nah, ini jual belinya sah dan halal. Ada lagi contoh jual beli nang sah tapi kada sah tapi haram, sah namun haram. Antara lain jual beli bagi laki-laki pada waktu orang salat Jumat, pada waktu azan kedua hari Jumat sampai salamnya imam di masjid itu kada boleh seorang laki-laki melakukan jual beli. Kalau dia melakukan jual beli sah saja, namun gawiannya itu adalah haram, pekerjaannya haram. Termasuk di sini jual beli nang mana membantu orang lain melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita menjuali emas. Kita menjual emas kepada seorang laki-laki nang menurut keyakinan kita emas itu bakal dipakainya seorang. Nah, kita juali, sah jual belinya, namun itu haram. Kenapa haram? Karena menolong inya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berjual pakaian-pakaian pendek, pakaian-pakaian handap nang membuka aurat. Nah, dijualnya kepada seseorang itu, sedangkan dia punya keyakinan ini bakal dipakainya di tengah umum. Nah, dijuali, jual belinya sah tapi haram. Nah, yang ketiga tadi apa? Jual belinya kada sah. Bila kada sah otomatis haram. Haram dipakai, haram digunakan. Jual beli nang kada baakad umpamanya, jual beli riba. Nah, itu jual beli nang haram lagi kada sah.
Ilmu-ilmu seperti ini wajib diketahui, dipelajari oleh setiap orang yang berusaha. Orang berusaha pertanian wajib dia belajar ilmu pertanian menurut agama macam apa. Orang jadi buruh, nah wajib dia mengetahui ilmu bagaimana agama mengatur seorang buruh. Ilmu anak jadi pegawai negeri, agama mengatur kayak apa tata caranya orang jadi pegawai negeri. Jadi samuan itu ilmu nomor pertama. Yang kedua, husnun niyyah wal i'tiqad. Baik niat. Baik niat dan i'tiqad. Artinya ini berusaha itu niatnya baik. Niatnya baik. Contohnya apa? Untuk memberikan nafkah kepada keluarga, anak bini. Dia berusaha niatnya kalau ada lebihan untuk sosial. Itu niat nang baik. Dia berusaha kalau tak kumpul duitnya hendak tulak naik haji. Baik niatnya. Nah, niat nang baik. Niat nang kada baik napa? Niat nang kada baik adalah dia berusaha itu untuk mengumpulkan, menumpuk kekayaan. Nah, ini nang kada baik. Ini berdagang, ini bekerja, niatnya apa? Hendak mengumpulkan sebanyak-banyaknya kekayaan. Itu niat nang kada baik. Jauh daripada orang nang bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, iffah anis su'al. Dia berdagang ini, dia berusaha bekerja ini supaya menahan diri daripada mengemis. Menahan diri daripada minta-minta. Ada pekerjaan, ada menganggur. Menganggur itu kan otomatis mudah menjadi pengemis. Islam mengharamkan orang nang kuat itu mengemis. Yang keempat, dia berusaha dengan tujuannya adalah qasdu ta'awunil muslimin. Dia punya tujuan untuk menolong orang muslim. Menolong orang muslim. Kan barang yang kita jual ini atau pekerjaan yang kita gawe ini pasti ada sangkut pautnya dengan orang-orang muslim. Jadi kita berusaha ini ada tujuan untuk menolong orang-orang yang muslimin. Yang kelima, adab syariat bagi orang-orang yang berusaha. La yamna'u suqud dunya an suqil akhirah ya'nil masjid wal ilm. Bahwa tidak mencegah, kadang menghalangi itu pasar dunia daripada pasar akhirat. Pasar akhirat maksudnya masjid dan majelis ilmu. Artinya usahanya ini, pekerjaannya ini kadang membuat dia lalai daripada masjid dan majelis ilmu. Karena dia tawakal. Umpamanya berdagang sampai waktu sembahyang tutup. Ini sudah punya tawakal kepada Allah. Walaupun ditutupnya tokonya ini, rezekinya kada akan lari. Rezekinya kada akan lari. Nah, kalau orang kada bertawakal kepada Allah, tutup meninggalkan toko itu waktu sembahyang tuh khawatir berusia kena datang orang nak nukar, aku kada ada kayak apa. Berusia ke sebelah toko nang buka ini atau ke seberang sana. Nah, itu adalah orang yang kada bertawakal. Orang yang bertawakal itu berusaha bila mana sampai waktunya majelis ilmu, sampai waktunya salat di masjid tutup. Dia punya keyakinan rezekinya kada akan kurang dengan demikian itu. Yang keenam, ayyah tariza anil haram wa syubhah.
bahwa dia memelihara, menghindar daripada nang haram dan nang syubhat. Jadi artinya jual belinya itu bujur-bujur, jangan sampai ada orang nang dirugikan dengan nukar barang kita, jangan sampai orang ada kecewa, jangan sampai ada orang menyesal karena itu perkara yang diharamkan. Nah, dia menjauhi hal-hal yang haram dan syubhat. Yang ketujuh, an la yusniya. Ini untuk pedagang, bahwa dia tidak memuji dagangannya. Kada memuji dagangannya. Nah, memuji dagangan itu tentu tujuannya supaya payu. Nah, kalau orang bertawakal, dia punya keyakinan kada perlu dipuji. Kalau rezekinya ada, orang pasti nukar. Nah, ini orang yang sudah bertawakal. Jadi orang bertawakal itu berdagang kada banyak pandir. Kenapa? Ini kada perlu terlalu rinci menerangkan barang itu. Kada perlu memuji-muji dengan dagangannya. Yang kedelapan, an la yahlifa. Jangan sampai bersumpah. Supaya orang nukar, aku bersumpah demi Allah rugi, demi Allah kada sampai modalnya, demi Allah ini. Nah, ini jauh benar lawan kelakuan orang yang tawakal kepada Allah. Yang kedelapan, yang kesembilan, an la yaktuma aiba. Dia kada boleh menyembunyikan aib. Aib, celak. Kalau inya tahu, pedagang nih kalau inya tahu barang nang pajang dijual ini ada aib, inya wajib menerangkan kepada pembeli bahwa barangnya ini adalah aib. Dan kalau ada orang membulikakan barang nang aib, sedangkan barang itu kalau diketahui aibnya kecuali dengan dipakai, itu wajib menerima. Pedagang nih, hintalo contohnya. Hintalo tuh nang baik lawan nang kada baik, kalau diketahui, kalau kada dipacah dulu. Kada hawa. Pedagang pun kada tahu hintalo tambuk kan hintalo baik ya, pedagang kada tahu juga. Jadi orang nukar hintalo, jual ya hintalo. Sampai ke rumah dibukanya tambuk. Nah, dibulikakannya wajib si pedagang ini membayari duitnya atau menghurupi yang lain yang baik. Nah. Contoh-contoh lain banyak aja lagi. Pakakas-pakakas motor, pakakas mesin itu kadang-kadang kada tahu bila kada dipakai, maka hanya tahu pada baik atau kada baik. Orang nukar aki, biar dipasang ke motor kada baik akinya, dia bolehkan wajib ang bentukku mengganti aki yang lain yang baik atau bayar duitnya. Nah, jadi istilahnya kada ada istilah barang kada boleh kembali itu, kada ada itu orang Cina itu. Barang keluar toko kada boleh kembali itu orang Cina. Kalau agama Islam kada kayak itu. Supaya jangan ada satu pihak yang dirugikan, yang menyesal dengan jual beli itu. Jadi karena ngapa ke barang nang kita kada tahu aibnya, kada tahu rusaknya kecuali dipakai, nah itu kita boleh kan, dan nang ampun toko mesti mau kada mau menerima dan kada boleh dipotong harga. Ini kan pakai apa? Jadi orangnya 10% kada boleh itu. Harus apa ingin nukar saya itu bolehkan duitnya atau ganti barangnya. Kalau udah hendak makan pun orang. Lain orang nukar pakaian, umpamanya atau nukar apa dipakainya 10 hari 20 hari sudah dibulikakan lo kita, nanti kita boleh hanya memotong harga, nanti dipakainya sudah dan barangnya baik. Nang kada boleh dipotong harga ini barang orang nang kayak tadi contohnya nukar hintalo berapa sebiji 1000, nah gua ke rumah dipacah tambok bulikakan 100 sel ganti lagi jadi dengan tukang kios, nah itu nang kada boleh, separuh hilang pun orang. Nah barang apapun yang seperti hintalo tadi kada boleh dipotong-potong harganya, tetap kembali sempurna. Yang ke-10, adab orang yang berdagang
yang bertawakal kepada Allah yulazimu zikrallah, dia melazimi zikir kepada Allah. Jadi walaupun dia di toko, walaupun dia di pasar, tetap kadang menghalanginya untuk berzikir kepada Allah. Apalagi dagangan rahatan sunyi, sepi pembeli, lebih baik daripada jauh-jauh ke situ kamari bawa pandiran, lebih baik bagaimana di toko zikrullah, membaca zikir. Bawa Quran ke toko itu, bawa tasbih ke toko, bawa dalail, bawa macam-macam. Jadi bila kata ada pembeli, bacaan itu. Jadi Imam Hasan Basri mengatakan, zakirullah fis-suq yaji'u yaumal qiyamah wajuhu kadau'il qamar. Orang nang berzikir kepada Allah di toko, di pasar, kawa berzikir, itu di hari kiamat dia datang karena wajahnya seperti bulan purnama. Nah, karena pendapat inilah banyak di antara orang-orang aulia dahulu, di antaranya Junaid al-Baghdadi. Sidin besi toko di pasar. Sidin datang ke toko, buka seberapa jam, tutup, beramal di dalam toko. Supaya apa? Dapat fadilatnya ini, keutamaannya. Karena beribadah di pasar itu kalau kita kawa, ganal benar pahalanya. Jadi jangan sampai artinya melalaikan daripada zikrullah. Langkah 11, an la yakuna awwala dakhil wa akhir kharij. Langkah 11, jangan sampai dia adalah orang yang pertama datang ke pasar, yang paling pendudian bulik di pasar. Buka pemulaan, tutup pendudian, jangan sampai macam itu. Karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan syarrul biqa al-aswaq wa syarru ahliha awwaluhum dukhula wa akhiruhum khuruja. Hadis Nabi mengatakan sejahat-jahat tanah itu adalah pasar. Kumpulannya orang berdusta, kumpulannya orang buka aurat, kumpulannya macam-macam di pasar itu. Sejahat-jahat orang pasar adalah, ujar Nabi, orang yang paling pertama buka, paling pendudian tutup. Orang yang bertawakal kepada Allah kada perlu belakalakas buka. Kenapa? Karena dia yakin rezekiku pasti ada. Memang ada jatah mah ada aja di muka toko. Nah ini orang yang tawakal kepada Allah. Orang yang kada bertawakal nang pukul 6, pukul 7 buka. Tengah 6 parak maghribnya tutup. Itu orang kada bertawakal kepada Allah. Ketakutan pembelinya hilang. Jauh daripada akhlak orang yang bertawakal. Nah, yang ke-12 yang terakhir, pengusaha yang bertawakal itu adalah ihsan fil muamalah, dia berbuat baik dalam muamalahnya. Artinya haraga kada mau melarangi di orang, kada mau bunguli orang, kada mau apa ngarannya lagi menjatuhkan kawan-kawan sesama pedagang. Itu ihsan dalam muamalah. Kita berjual barang itu pemurahnya pada orang baik. Tapi baik ini apa? Niatnya kita murah berjual pada orang ini menjadi baik kalau niat kita adalah menolong pembeli. Kasihan niatnya murahi berjual. Tapi kalau niat kita murah berjual supaya orang lain kada payu, ini nang kada boleh. Dihantak harga supaya orang lain semua nukar dua aku nang lain bubar toko-toko nang lain-lain. Nah niat nang macam ini kada ihsan dalam muamalah, kada baik niat itu ngarannya. Jadi murah berdagang tuh baik asal niatnya baik, jangan niat hendak menjatuhkan orang. Jadi tawakal kada bertentangan dengan dagang. Tawakal kada bertentangan dengan orang jadi pegawai. Tawakal kada bertentangan dengan petani, buruh, nelayan macam-macam, asalkan dalam usahanya itu dia beradab dengan adab syariat tadi. Sama halnya berubat. Nah, kita garing, kita berubat. Berubat itu asalkan beradab dengan adab syara, kada bertentangan dengan tawakal. Imam Ghazali membagi ubat ini ada 3 macam. Ada ubat itu yang dipastikan manfaatnya.
Ada ubat itu nang kemungkinan besar bermanfaat. Ada ubat nang kecil manfaatnya. Kalau kita berubat dengan ubat nang diyakini manfaatnya, itu kadang menghilangkan tawakal. Kalau kita berubat dengan ubat nang kemungkinan besar ada manfaatnya, kadang menghilangkan tawakal. Tapi kalau kita berubat dengan pengobatan yang sangat kecil kemungkinannya, itu mengeluarkan kita daripada golongan orang-orang yang tawakal. Contohnya, umpamanya kita kepala panas, kepala kita panas, lalu kita ambil ambil kain, calap ke banyu, kumpres marahnya anak ke kepala. Nah ini yakin, ini pasti mendinginkan banyu. Kalau kita panas kepala, kita ambil sapu tangan calap ke dalam banyu, andak ke kepala, itu kadang menghilangkan tawakal. Ini usaha nang beradab, usaha nang masih dalam sesuai ajaran agama. Nang kedua, kita berobat menggunakan saran-saran dokter. Obat-obat yang diberikan oleh dokter, sakit kepala ini obatnya minum, sakit gigi ini obatnya minum, sakit parut ini obatnya minum. Nah ini pun adalah kadang menghilangkan dengan tawakal kita, asalkan hati tetap nang menyembuhkan itu adalah Allah. Ini adalah sebab. Nang ketiga, ini satu pengobatan nang jauh hubungannya, nang kecil kemungkinannya. Nah ini mengeluarkan daripada tawakal. Oleh Rasulullah disebutkan di situ adalah al-kai. Al-kai itu apa? Basiar. Basiar. Lain basungo. Kalau basungo itu kadang menggugurkan tawakal, karena basungo itu adalah kemungkinan besar ada manfaatnya. Sungo, Rasulullah pun pernah basungo. Nah lain halnya basiar. Kalau orang basiar itu sudah mengeluarkan dia daripada golongan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Karena kemungkinan siar itu jauh dengan kesembuhan, dengan manfaat. Rasulullah tidak pernah bersiar, menurut riwayat demikian. Salah seorang sahabat Rasulullah ada yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini berkata, setiap hari, ujar Imran bin Husain, aku melihat malaikat-malaikat di sekitarku dan selalu memberi salam kepadaku. Ini keistimewaan Imran bin Husain, sahabat Rasulullah. Jadi melihat Rakib, melihat Atid, melihat dan memberi salam kepada Sidin setiap hari. Imbah itu jisin begitu aku garing, anak-anakku memaksa supaya aku besiar. Nah, memaksa. Kok karasi tetap anak-anakku memaksa. Akhirnya aku basiar. Nah begitu aku basiar, malaikat kada kelihatan lagi oleh mataku dan kada lagi memberi salam kepadaku. Artinya apa? Ini sudah di luar daripada orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku tobat kepada Allah, menangis, menyesal kepada Allah, hanya dikembalikan Allah melihat pulang kepada malaikat dan memberi salam kembali kepadaku. Nah, ini 3 macam pengobatan tadi. Pengobatan yang diyakini manfaatnya, ayo kita gawe kada Bapak. Pengobatan yang kemungkinan besar ada manfaatnya, ada Bapak. Nah, pengobatan yang sangat jauh dengan penyakit-penyakit hubungannya, nah itu mengeluarkan daripada tawakal. Sama halnya dalam kitab Ihya disebutkan, kalau kita hendak meninggalkan rumah, kita kunci rumah kita, ini kadang menggugurkan tawakal kita. Ada Bapak. Tapi kalau rumah kita kunci, kita bapasan kepada kiri kanan, tolong jaga akan rumahku, ini mengeluarkan daripada tawakal. Rumah sudah dikunci, sebelah rumah pulang dihabari, aku nak musafir, jaga akan rumahku, lihat akan rumahku, kiri kanan dipadahi. Nah ini sudah menggugurkan daripada tawakal. Kalau rumah kada dikunci, kiri kanan dipasani, ada Bapak, kada menggugurkan daripada tawakal.
Kunci, ujar Imam Ghazali, kalau kita mengunci rumah kita tak sebutin kunci, kada menggugurkan daripada tawakal. Kalau 2 kunci sudah kada tawakal lagi. Tawakal ilalah kunci ngarannya, ada ilallah lagi. Apalagi 3 kapiting berinting. Itu dalam Ihya Ulumuddin disebutkan demikian. Sebutin kunci masih selamat, masih kita dalam tawakal kepada Allah. Kalau bergambir 2, nah sudah. Ibarat sepeda motor atau mana kunci bahu, ban pulang berantai. Nah, yang itu hendak ban aja rantai peraya kunci bahu. Supaya jangan keluar daripada tawakal. Tawakal adalah sebuah maqam yang mulia yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang telah benar-benar zuhud terhadap dunia, meyakini keesaan Allah dan kekuasaan Allah, serta mengetahui keluasan ilmu, kasih sayang dan rahmatnya. Tawakal diandak oleh Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar dalam tangga ke-9 daripada 10 tangga yang dilalui oleh orang yang hendak mengenal Allah. Tangga 9. Itu bisa lagi sebutin aja lagi. Kan tobat, wara, zuhud, sabar, fakir, syukur, khauf, raja, tawakal. 10 ridha. Di tawakal ini andaknya di nomor 9 kalau menurut tarikahnya Habib Abdullah bin Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Jadi orang kada zuhud kada kawa tawakal, orang kada wara kada kawa tawakal, orang kada tobat kada kawa tawakal, orang yang kada takut lawan Allah kada ada harapan kawa tawakal, orang yang kada mengharapkan Allah kada akan bisa tawakal, orang yang kada sabar kada akan kawa tawakal. Karena kedudukannya tinggi tawakal ini. Makanya orang-orang yang tawakal kepada Allah ini apa janji Allah? Masuk surga bighairi hisab. Masuk surga bighairi hisab. Itu orang yang tawakal kepada Allah. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata kepada Ahmad bin Abil Hawari rahimahumallah, dalam setiap makam aku telah memperoleh bagian. Tobat kisin sudah kulalui, zuhud kulalui, wara sudah kulalui, fakir sudah, sabar sudah, kecuali makam tawakal. Kecuali makam tawakal yang belum. Bahkan baunya pun tidak tercium olehku. Padahal Abu Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu anhu adalah seseorang yang telah benar-benar meniti setiap makam dalam agama. Yang beliau maksud ini adalah sidin belum mencium makam tawakal, tawakal yang tinggi maksudnya, bukan tawakal standar kada. Tawakal ada yang standar, yang wajib lain, tawakal ada yang tinggi. Maksud sidin ini sidin belum mencium tawakal yang tinggi itu. Uhaib ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala berkata, andai kata langit terbuat dari tembaga dan bumi dari timah, kemudian aku mencemaskan rezekiku, maka ku anggap diriku telah musyrik. Artinya bumi kada kau ditanamin apa-apa, langit kada akan menghujankan banyu. Andai kata demikian, aku ragu-ragu dengan rezekiku, aku cemas dengan masa depan duniaku, aku sudah membilang diriku ini orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki ini pada intinya adalah jangan sampai ragu-ragu. Kita kada dapat rezeki, jangan sampai ragu-ragu demikian. Yang kita yakinkan apa? Dan kita mesti meyakinkan bahwasanya sesuatu yang memang jatahku pasti sampai kepadaku dan akan Allah ulahkan sebabnya. Sesuatu yang bukan jatahku kada akan sampai kepadaku walaupun aku sekuat tenaga maulah sebabnya.
Umpamanya rezeki kita nih andaknya di Jakarta, tapi itu ampun kita. Allah menetapkan itu ampun kita. Allah sendiri kita mengulahkan sebabnya sehingga rezeki itu bisa sampai kepada kita. Ini sesuatu yang memang dijatahkan Allah kepada kita sebelum kita mati mesti kita dapat. Dan Allah bisa mengulahkan sebabnya yang di luar daripada kemampuan kita. Di luar daripada kemampuan kita. Itu intinya daripada masalah rezeki ini. Hasanul Basri rahimahullah berkata, aku berharap seluruh penduduk Basrah ini menjadi tanggunganku dan setiap biji gandum berharga 1 dinar. Artinya apa? Ujar Hasanul Basri mengatakan, aku suka andai kata penduduk Basrah ini semua tanggunganku dan gandum harganya sabiji 3 dinar. Artinya apa? Aku kada khawatir, aku kada cemas. Kada kayak kita sedikit naik barang, aku khawatir sudah, cemas sudah kita. Apalagi baras sabiji 1 dirham, sabiji 1000 baras umpamanya, makinnya khawatir kita. Nah itu kadar daripada tawakalnya Imam Hasanul Basri. Kita paling gayar menanggung orang. Misalnya kita misal mati, anak yatim ada berlima, paling cemas kita. Kayak apa kita berlima tuh memberi makaninya, kayak apa hidupnya, kayak apa sekolahnya. Ujar Hasan Basri, aku justru mengharapkan orang Basrah ini semuaan aku menanggungnya. Dan aku pun mengharapkan bahwa harga 1 biji gandum itu 3 dinar. Nah, menunjukkan kekuatan daripada tawakalnya Imam Al-Hasan al-Basri. Kada cemas. Kayak apa aja naik harga larangnya, kada akan cemas menghadapi kehidupan. Kita kada bertawakal ini selalu khawatir, selalu cemas. Ketahuilah tawakal adalah sebuah makam, kedudukan artinya, pangkat ia juga, yang telah dikenal oleh ahlinya. Tetapi tingkat tawakal setiap orang berbeda sesuai keimanan, kekuatan iman, yakin dan hatinya. Tawakal jelas sudah kada sama. Pangkat kedudukan seseorang dalam tawakal kada sama. Tergantung imannya. Seperti kita sebutkan pada minggu dahulu bahwa kedudukan tawakal ini hanya ada 3. Yang pertama prai. Yang pertama mana orang yang meyakini la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini itu aja bisa. Etikatnya pun hanya kayak itu aja. Nah ini kita akan dapat tawakal. Yang kedua la ilaha illallah, dia meyakini tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Yang lain pada Allah kada bisa berbuat. Yang berbuat hanya Allah. Nah ini dapat tawakal. Yang nomor 1. Tawakal nomor 1 ini macam apa? Tawakal nomor 1 ini adalah orang yang menganggap Allah itu sebagai wakilnya. Coba kita umpamanya kita berisi toko. Kita di toko itu ada bisi wakil. Wakil itu kita kenal, wakil itu kita ketahui, wakil yang di toko nih orangnya pintar pada kita. Orangnya bijaksana pada kita. Orangnya lebih jujur daripada kita. Orangnya lebih taat daripada kita. Orangnya lebih hati-hati daripada kita. Orangnya sangat sayang hormat kepada kita. Nah kalau kita tinggalkan toko dengan wakil seperti ini, tentu hati kita kada ada gelisah. Kada ada gelisah hati kita. Kenapa? Karena kita meyakini wakil yang di toko ini bisa pada aku. Nah inilah tingkat tawakal yang pertama, orang menganggap Allah itu seperti wakil. Ini mau aja ke toko, mau aja ke toko, mau aja yang pertama ini masih berusaha mau. Nah ini iman yang macam ini didapat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua apa?
Dan tauhid yang ketiga, la ilaha illallah la hayya illallah, tidak ada yang hidup melainkan Allah. Tidak ada yang hidup melainkan Allah. Yang lainnya mati semua. Nah, hidup hanya Allah. Nah, ini menumbuhkan tawakal yang nomor 2. Tinggi nih. Tawakal yang nomor 2 ini apa? Tawakal orang yang menganggap Allah itu seperti kekanakan halus dengan ibunya. Kekanakan halus itu cuma kenal ibunya. Anak kenapa kayaknya pasti ma. Itu ma, anak ini ma, anak itu ma. Takutan apakah ma? Nah, kayak itu juga orang yang tawakal nomor 2 ini, apapun inya nang dimaksudnya, nang dipintanya hanya kepada Allah. Inya kenalnya cuma hanya kepada Allah. Nah, ini. Nah, orang nang macam ini, Imam Ghazali biasanya kadang mau lagi berusaha. Kenapa? Karena udah lapar, minta lawan Allah. Hendak ini minta lawan Allah. Hendak ini minta lawan Allah. Apapun dekat hendaknya selalu berdoa aja kepada Allah. Nah, ini tingkatan yang nomor 2 tawakalnya. Yang nomor 3 tawakal ini tauhidnya nomor 4, la ilaha illallah la mawjud illallah. Nah, tidak ada yang mawjud, hanya Allah. Ini melahirkan tawakal yang nomor 3, tawakal yang paling tinggi. Ini tawakal yang paling tinggi ini adalah tawakal seperti mayit di hadapan tukang mandi. Mayit itu dimandii, ada yang beruntak, dibalik-baliknya oleh tukang mandi, digusukinya, diapainya. Mayit selalu gana, selalu patuh kepada tukang mandi. Adalah gerakan lagi mayit itu ada lagi. Nah, inilah artinya orang yang sudah tawakal nomor 3 itu kepada Allah semata-mata hanya taslim. Ini kada mau lagi berubat, kada mau lagi berdoa, macamnya hanya pasrah kepada Allah. Dalam hal urusan duniawi tentunya. Jadi, tingkat tawakal setiap orang berbeda sesuai keimanan, kekuatan iman, yakin dan hatinya. Renungkan wahyu Allah berikut, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa rabbis sama wal ard innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Dan di langit terdapat rizkimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Jadi Allah artinya sudah mengatur rezeki kita ini di langit, di atas maksudnya. Sudah diatur, dijatah, dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat di atas Allah telah menjelaskan bahwa sebab-sebab untuk memperoleh rezeki berada di langit. Meskipun rezeki itu munculnya di bumi, tapi sebabnya ditentukan dari langit. Kita dapat ini sebabnya melalui ini, dapat itu sebabnya. Nah, penentuan sebab-sebabnya sudah ditentukan di atas sana. Siapakah yang mampu mengetahui rahasia-rahasia langit? Sebab-sebab untuk memperoleh rezeki yang tidak tampak jauh lebih banyak daripada sebab yang tampak. Dan jalan untuk mencapainya tidak terhitung serta tidak diketahui. Allah mewahyukan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduganya. Jadi kalau kita takwa kepada Allah, itu merupakan sebab untuk datang rezeki. Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, paguruan daripada pengarang hikam,
Gasidin, manusia ada mencari rezeki itu dengan sebab dagang, ada sebab usaha datang rezeki. Kalau kami gak ada, sebab kami cuma takwa. Karena Allah menyatakan dalam Quran, siapa nang takwa dia beri rezeki daripada jalan yang tidak dikira-kira. Orang nang berdagang, Allah kadang menjamin dapat rezeki. Adalah siapa nang berdagang, Allah berikan rezeki nang kada dikira-kira, kada ada. Siapa jadi pegawai, Allah berikan rezeki dari jalan yang kada dikira-kira, kada ada. Siapa yang jadi buruh, petani, Allah berikan rezeki daripada jalan yang kada dikira-kira, kada ada. Nang ada cuma Allah mengatakan siapa takwa kepada Allah, Allah datangkan rezeki daripada jalan yang kada dikira-kira. Jadi takwa ini merupakan sebab untuk mendatangkan rezeki. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu itu. Ada ketentuannya, sudah ada batasan-batasannya. Nah, kemudian tawakal berhubungan erat dengan zuhud.